Sunnah itu sesuatu yang memang dikerjakan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah ini adalah sunnah yang terbilang sangat ringan, gampang. Ya, sunnah ini sangat mudah dikerjakan. Dan sunnah ini sangat besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu gerakan. Ini tidak perlu bacaan. Tapi dapat pahala terus. Selama kita hidup akan dapat pahala terus. Apa itu sunnahnya? Yaitu ini terkhusus untuk laki-laki, ya, laki-laki, remaja, pemuda atau bapak-bapak, yaitu merawat jenggot, memanjangkan jenggot. Nah, tugas ibu-ibu ada jenggotnya nggak ibu-ibu? Jenggot yang mana ini? Ya, itu ya. Jadi ternyata ibu-ibu nih ya, meskipun ibu-ibu nggak punya jenggot, tapi harus dukung suaminya untuk berjenggot. Karena orang Islam yang diniatkan jenggotnya panjang, ya, karena merawat jenggot itu merupakan salah satu sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selama berjenggot, meskipun tidak sholat, pahalanya besar. Meskipun tidak ngaji, pahalanya besar. Meskipun tidak wudu, pahalanya besar. Meskipun tidak berjihad di jalan Allah, tetap dapat pahala. Jadi jangan sampai terbalik, kumis paklan, jenggot bersih. Ya, ini sunnah baginda Nabi itu adalah memanjangkan jenggot, merawat. Bagaimana kalau jenggotnya itu tidak lebat? Ukur satu helai doang anjir misalkan. Bagaimana itu? Merawat di sini bukan memperjelek keadaan. Artinya merawat di sini itu memperindah. Artinya apa? Ukur ngacir. Ya, usahakan menunggu teman-teman anu lainnya supaya lebih lembut begitu. Ya, bahkan orang-orang yang tidak punya jenggot itu berharap, apalagi di perkotaan, sampai beli minyak menumbuh jenggot. Lalu bagaimana yang tidak punya jenggot? Ya, nah inilah perbedaannya. Lalu nama begitu ya. Maka bersyukurlah orang yang punya jenggot. Karena jenggot ini, subhanallah ya, bahkan tidak hanya menjadi bagian daripada Islam, tapi menjadi ciri khas bahwa rata-rata para ulama pun yang diajarkan adalah jenggot. Kita ikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jika pun tak punya jenggot, maka yang harus dilakukan adalah mendukung orang yang berjenggot. Ya, tidak mencela mereka. Mentang-mentang ada jenggotnya, saya ngomongkan, berarti kalau yang berjenggot kami, Nabi Muhammad juga, nauzubillah min. Makanya hati-hati. Ya, Islam itu karakternya jenggot yang dipanjangkan, tapi harus rapi. Gitu ya, kalau sampai dari urus jenggot panjang itu mau kumpul, kutu loba dirinya. Bahkan kalau sudah di atas sekian puluh tahun, itu disunahkan itu diwarnai jenggotnya. Makanya kalau ada ulama warnanya warna-warni, tapi bukan pelangi ya. Artinya warna angkor itu menggunakan akar, khusus ada akar. Akar yang kemudian ditumpuk dan diwarnai ke jenggot itu disunahkan. Tidak hanya itu, sunnah baginda Nabi, ya, itu adalah memakai celak, ya, memakai hitam. Biasanya yang pakai celak begini kalau perempuan itu orang-orang rock and roll, betul tidak? Pakai teman. Kenapa? Karena di teman mata itu bagus, sehat, tapi kebanyakan dipakai oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tahu style Islam itu
luar biasa. Ya, justru di kita itu malah malu menggunakan selang. Jadi warna hitam yang ditempelkan di kelopak mata. Tapi jangan semua itu ada kayak panda nanti. Kalau masih di tengah nanti beruang, jadi beruang begitu ya. Ada itu mas sedikit biar ini itu biasanya menggunakan batu. Ya, tapi bukan batu yang ada di karang di mana dicai begitu ya. Jadi kalau di Arab itu ada namanya batu yang betul kayak batu Arab itu. Nah, itu serbuknya ditempelkan di mata ini untuk menyehatkan mata. Jadi kan nggak ada batunya, tapi jangan nanti sama mata ya nanti sebuah berlumah. Nah ini selat ya, usahakan pakai selat itu. Tapi ini sunnah itu bukan kewajiban. Artinya kalau kita sanggup melaksanakan, enggak pun ya tidak berdosa. Ya, karena sunnah ini tidak memberatkan. Karena Nabi beliau bersabda, laksanakan sunnahku semampu kalian. Begitu. Ya. Kemudian ada lagi sunnah Nabi itu rambutnya kalau sudah tua itu diwarnai itu boleh. Di kita mah terbalik yang muda yang diwarnai. Akhirnya tasabuh. Tasabuh itu ikut orang-orang kafir. Kata Nabi barang siapa yang mengikuti suatu golongan tertentu maka dia adalah golongannya bagiannya. Nah di kita itu banyak ya mungkin lebih dari 1, 2, 3 orang yang rambutnya diwarnai. Masih muda sudah diwarnai itu nggak boleh ya. Khawatir pertama pewarnanya itu ada mengandung najis sehingga ketika digunakan untuk sholat, nah itu ada najisnya tidak sah nanti. Begitu. Ya, paham kira-kira ya? Nah, jadi sekali lagi ini untuk laki-laki ini ya, yang remaja-remaja jadi harus tahu jangan pernah takut untuk melaksanakan sunnah baginda Rasul untuk mengurus merawat jenggot, kumis yang agak dipendekkan dirapihkan. Ya, kemudian menggunakan celak kalau kita mampu, ya. Masih lama ini saya. Oke ya. Kemudian ini ada sunnah yang sebetulnya kita mampu melaksanakannya dengan baik, yaitu minum air. Nah ini minum, tata cara minum, ini ibu-ibu bisa dilihat di sini. Ya boleh buka dulu sebentar. Ini segelas air, ini kita bisa dapat 8 pahala sekaligus daripada segelas air. Ya. Ini hal-hal yang kecil tapi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama ketika minum usahakan dipegang menggunakan tangan kanan. Maka kata baginda Nabi mendapatkan 2 pahala. Mendapatkan 2 pahala tangan kanan. Ya. Manusia selama hidup pasti membutuhkan air dan pasti diminum. Ya. Dan ketika diminum inilah kalau kita niatkan memegang gelas dengan tangan kanan karena mengikuti sunnah Nabi maka dapat pahala. Bagaimana kalau tidak ikut sunnah Nabi yang salah-salah saja? Itu lain cerita. Karena orang mengerjakan kebaikan akan dilihat dari niatnya. Niatnya baik, ya dapat kebaikan. Niatnya buruk, ya dapat keburukan. Ya. Kemudian disunahkan ketika menggunakan tangan kanan kita disunahkan untuk melihat gelas. Jadi selain daripada dipegang oleh tangan kanan, baginda Nabi menyuruh kita selaku umatnya lihat gelasnya, lihat airnya bersih atau tidak. Ya, jadi yang sampai dengan tangan kanan diminum oleh bukan corona. Ya, ternyata ada semutnya, ternyata ada sesuatunya, itu dapat merusak jasmani kita. Ketika kita merusak jasmani kita karena kelelahan kita, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Sesungguhnya bencana musibah itu datang akibat ulah tangan manusia. Nah itu salah satunya. Jadi dipegang tangan kanan, kemudian dilihat airnya bersih. Kita syukur kepada Allah alhamdulillah bersih. Maka kalau sudah bersih kita dapat 2 pahala karena hanya dengan melihat air. Pahala itu nggak bisa didirikan dengan uang. Mungkin diukur dengan 2 gunung emas pun tidak akan ada bandingannya. Pahala itu besar di sisi Allah. Makanya jaminannya surga. Ya karena kita banyak pahala. Ya, banyak kamu pahala. Nah, setelah kita lihat di sini airnya
didoakan. Kan begitu ya. Itu doa makan, doa minum. Doa minum itu diajarkan oleh ulama. Nah ini santri udah tahu nih gimana doanya. Doa yang pertama yang diajarkan oleh waliullah kutub, wali kutub dari Hadramaut Yaman. Ya yang kita kenal tadi kalau Hadroh dibaca sama Abiyah tadi, ya yakni Al-Habib Umar bin Hafiz dari Hadramaut Yaman, negeri 1001 wali di sana, 1000 wali. Ya. Itu beliau menjelaskan doanya ya mau zamzam yukri'ukas salam. Ya mau zamzam yukri'ukas salam. Itu doa yang diajarkan oleh zuriyah, oleh keturunan baginda Rasulullah SAW ketika akan meminum air. Supaya air yang kita minum ini air memang air menang nahar, menang meser, tapi berkahnya fadilahnya ibarat air jam, air yang paling bersih di dunia. Ya, itu doa yang pertama. Nah, doa yang kedua ada lagi, hampir sama dengan doa minum obat. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang kedua. Ya, kita niat minum air meser bisa kita kaburu, ya, riat mastaka. Jadikan air ini sebagai obat. Bisa tidak bisa? Siapa yang mengajarkannya? Baginda Rasul. Siapa lagi? Sayyidina Ali. Siapa lagi? Para alim ulama, para wali mengajarkan. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak itu apa yang kita niatkan, ya Allah sakit kepala, ya Allah sakit perut, maka otomatis airnya akan menjadi obat, menjadi syifa. Itulah asal mula kenapa pondok ini disebut dengan Pondok Riyadhah Kalam Syifa. Supaya jadi obat, jadi penawar bagi yang rindu ke mushola, rindu ke masjid jauh dari, silahkan ke mushola Pondok Riyadhah jadi obat hati. Bagi yang di rumah gundah gulana kesulitan hidup, sedih, gelisah, yuk kita zikiran di sini jadi obat. Itulah tujuan dari awal adanya Pondok Riyadhah Kalam Syifa bagi Indonesia. Ya, jadi ini akan jadi obat. Maka dapat 2 pahala. Jadi 6. Kemudian kita minum. Meminum air itu jangan satu tebakan sebuah sampai kok langsung saat bisa. Ya, tiba-tiba nampu ya, gitu ya, saking terlalu banyaknya begitu. Nah, ini minumnya itu disunahkan itu 3 tegukan. Ya, jadi diseruput. Telan dulu, gitu ya. Minum lagi. Jadi kita itu jangan sampai ya satu tegukan satu resep langsung. Itu tidak diajarkan oleh baginda Nabi. Bagaimana dia kalau kecapean harus main bola, tidak sadar, ayo orang berenang sabot gol gede, ya itu lain cerita, itu tidak sadarkan diri berdaing diri kita. Ini maka kalau kita sadar sehat, apa salahnya kita melaksanakan sunnah baginda Rasulullah SAW? Ya, dapat berapa pahala? 8 pahala. Ya. Mau tambah pahala, mau lagi boleh. Tidak boleh ketika minum itu bernapas di gelas. Ya, Allah sudah kuos malikan diri dengan nanti. Makan habis makan putih, buburuan, sambal ada yang minum, bareng-bareng kapur ada gelasnya, ada pingsan. Wabaknya sorangan ribu. Ya, makanya tidak boleh. Ternyata diperiksa di kedokteran. Nah, inilah pentingnya sekolah. Jangan sampai kita agama dididikan sekolah, pendidikan tidak. Ya, jadi adanya pendidikan di sekolah itu untuk mengembangkan ya ilmu agama yang diajarkan oleh baginda Rasul. Ternyata agama seseorang itu dapat menjadi racun. Betul tidak? So, kalau orang makan putih kalau itu ke racun. Ya. Nah, begitu ya. Jadi tangan kanan, kemudian dilihat airnya, kemudian baca
sekalian, ya minumnya itu jangan sekaligus-sekalian ya. Insya Allah dapat pahala. Udah bisa ya? Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Silakan lanjutkan.